Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo. Yang berkesempatan ini kita akan bersama-sama mengulas mengenai pengenalan candle dan juga pola pergerakan saham. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwasanya analisis teknikal ini bisa membantu Anda untuk mempelajari gimana sih karakter pergerakan harga. Nah, semakin teman-teman menguasai analisa teknikal, maka Anda juga bisa semakin mampu mengenali keuangan keuntungan yang lebih besar. Nah, jadi teman-teman juga analisa teknikal ini bukan berarti teman-teman terus menjadi cenayang ya atau bisa ngeramal kayak gimana gitu, tapi di sini analisisnya ini hanya bisa bantu teman-teman buat mengenali kira-kira potensi pergerakan harga itu akan seperti apa. Nah, kenapa sih kita di sini perlu analisa teknikal? Jadi yang pertama tuh biasanya harganya itu mencerminkan apa yang sedang terjadi. Terus yang kedua juga dia lebih objektif, itu juga praktis dan mudah untuk digunakan karena teman-teman nanti akan menggunakan grafik-grafik ya. Terus juga nanti satu untuk semua instrumennya juga bisa digunakan, bisa untuk menganalisa jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Jadi akan bantu teman-teman semuanya bagaimana menganalisa sebuah perusahaan menggunakan grafik. Nah, di sini ada 3 hal yang mendasari untuk analisa teknikal teman-teman. Yang pertama ada price discount everything. Jadi keuntungan itu biasanya ya, yang pertama pergerakan harganya itu cenderung mencerminkan informasi yang beredar di pasar pada saat ini. Jadi kayak harga itu mencerminkan rumor atau sentimen yang sedang ada di pasar. Terus yang kedua, price itu move in trend. Jadi pergerakan harga itu cenderung bergerung mengikuti tren tertentu. Nah, biasanya bisa naik, bisa turun, atau mungkin datar-datar aja. Nah, yang ketiga dia history repeat itself atau sejarah itu pasti berulang. Jadi kalau teman-teman tuh nanti biasanya ada grafik naik, dia turun, tapi nggak selamanya kan kayak gitu terus. Jadi dia kan ada pergerakan, tapi dia akan berulang kembali dengan grafik yang pernah dialaminya. Nah, sebagai contoh di depan teman-teman, nah ini ada line chart. Jadi grafik itu ya, dia paling sederhana bentuknya hanya sekedar garis. Jadi nggak ada yang lain-lain. Jadi dia cuma menghubungkan harga-harga penutupan aja. Jadi kalau line chart, dia tuh hanya sebuah garis yang menghubungkan harga-harga penutupannya aja. Nah, yang kedua ada yang namanya bar chart. Kalau bar chart itu dia menunjukkan apa? Ada high, ada low, ada harga open dan juga harga close. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini dia nggak hanya harga penutupan kayak yang ada di line chart tadi, tapi chart ini ada informasi tentang harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah dalam periode tertentu. Bisa 1 hari dan lain sebagainya. Tapi juga chart ini bisa juga dikenali dengan OHLC atau Open, High, Low, dan juga Close. Nah, yang berikutnya ada yang namanya candlestick chart. Nah, di sini di layar teman-teman sudah tampil ya. Di sini bentuknya apa? Candle berupa bentuknya seperti lilin. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita harus kenali juga candle tuh kayak gimana sih. Nah, kita akan coba satu persatu. Yang pertama kita ada yang warnanya hijau. Warna hijau ini ada real body-nya. Jadi di sini yang teman-teman harus ketahui bahwasannya kita ada yang warna hijau dan warna merah. Ini yang teman-teman harus dasari dulu ya. Kalau hijau berarti itu sedang naik, kalau merah berarti sedang turun. Nah, pada kesempatan kali ini yang warna hijau kita perlu garis bawahi dulu. Itu ada yang namanya open dan juga ada close. Jadi perhimpitan antara open dan close itu akan menjadi sebuah real body-nya. Untuk yang garis ke atas dan garis ke bawah itu biasanya kalau yang ke atas itu sudah pasti menandakan tentang harga tertingginya pada kala itu. Nah, kalau yang bawah itu adalah harga terendahnya. Jadi kalau ada garis ke bawah sama garis ke atas, itu nanti menandakan harga tertingginya dan juga harga terendahnya. Nah, untuk yang ada kotak berwarna hijau penuh itu berarti real body yang menandakan perubahan ya dari open menuju close-nya. Nah, kalau begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya yang hijau tadi, open itu kan otomatis di bawah ya, karena harga pembukaan. Namanya hijau naik, berarti kan harganya naik. Karena harganya naik, berarti kan close-nya ada di atas harga pembukaan. Makanya close-nya ada di atas open. Nah, kalau misalnya teman-teman yang candle-nya berwarna merah, itu dia open-nya ada di atas teman-teman. Jadi di atas harga open, nanti yang kalau dia kan namanya harga turun, berarti turun ke bawah. Makanya nanti waktu close dia harganya akan lebih rendah dari harga open. Nah, balik lagi ada garis ke bawah sama garis ke atas. Jadi contohnya akan kita asumsikan seperti ini. Contoh, dibuka pada harga 2000. Nah, pada hari itu ternyata harga sempat naik dulu ke harga 2200. Jadi ada garis ke atas, high. Nah, katakanlah high-nya itu 2200. Tapi kemudian sebelum penutupan hari pertama dia turun ke bawah sampai ke harga 1800.
Nah, dia di close di yang pertama. Terus kemudian ada pembukaan berikutnya jam yang siang. Kemudian dia ternyata sempat naik ke harga, kembali ke harga open, ke harga 2000. Nah, kemudian dia ternyata turun sampai ke harga 1600, sampai ke ada yang garis bawah ya. Makanya ada low 1600, kemudian ternyata ditutup sampai ke 1800 lagi. Jadi dia akhirnya apa? Terbentuklah sebuah body dari 2000 sampai 1800. Yang opennya 2000, close-nya jadi 1800. Disitulah terbentuklah sebuah body yang kemudian ada juga garis yang menandakan sejarah bahwasanya dia pernah tertinggi di hari itu 2200 dan pernah terendah di 1600. Gitu ya teman-teman ya. Itu untuk yang mengenai candle. Nah, berikutnya kita ada yang namanya macam-macam tren. Kita di pasar modal di analisa teknikal itu ya nanti ada yang namanya uptrend, downtrend, dan juga sideways. Nah, kita satu-satu dulu. Yang pertama ada yang namanya uptrend. Uptrend itu dia ada sederetan puncak ya. P itu berarti peak, artinya puncak, dan HP itu berarti high peak, jadi yang lebih tinggi lagi. Kalau HT berarti lebih rendah ya, itu trough atau lembah. Nah, itu ada HT lagi, high trough, jadi puncak yang lebih lembah yang lebih tinggi lagi. Nah, di sini teman-teman yang dinamakan dengan uptrend itu berarti apa? Dia ada pergerakan saham, dia akan naik ke atas. Jadi dia polanya naik ke atas. Nah, dan di sini minimal syarat yang dimiliki adalah dia punya puncak dan puncak yang lebih tinggi lagi, P dan HP. Nah, kemudian kalau misalnya syarat yang berikutnya adalah dia punya lembah, lembahnya itu ada 2 paling enggak. Ada punya 2 lembah dan 2 puncak yang semakin meninggi. Jadi intinya yang harus digaris bawahi adalah uptrend itu ada punya 2 puncak dan juga punya 2 lembah yang semakin arahnya semakin tinggi. Jadi nanti kalau teman-teman ngelihat di pasar modal nanti ada yang grafiknya naik ke atas, nah kayak gitu ya. Nah, berikutnya uptrend ini kita perlihatkan langsung saja di layar. Teman-teman bisa lihat bahwasanya memang ada pergerakan pola ya, selalu naik turun. Nah, itu banyak banget ya, ada banyak lembah di sana dan itu bisa ada garis yang menunjukkan bahwasanya memang terjadi pergerakan yang sedang naik. Ada higher peak. Nah, di situ ada lower, ada higher trough ya, ada lembah, ada puncaknya. Terus berikutnya ada uptrend. Ini kalau misalnya teman-teman menggunakan aplikasi ya, aplikasi tampilannya bisa juga di sini ada saham Antam, itu bisa teman-teman lihat dia sedang grafiknya naik ke atas. Kayak gitu. Untuk berikutnya kita ada downtrend. Downtrend itu sebenarnya adalah kebalikan yang dari uptrend tadi. Yang tadi semakin tinggi berarti dia akan semakin rendah. Dia punya puncak dan punya puncak yang lebih rendah lagi, dan dia punya lembah dan punya lembah yang lebih rendah lagi. Jadi dia posturnya akan semakin turun ke bawah. Nah, di sini dia minimal ada 2 puncak dan juga 2 lembah. Ya, jadi puncak awal dia turun 1, turun lagi 2, nanti yang ke bawah. Nah, nanti juga sama, lembahnya juga sama. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya minimal punya 2 puncak dan juga 2 lembah tapi yang turun ke bawah. Kayak gitu. Nah, ini contohnya di hadapan layar teman-teman semuanya. Dia ada naik, ada peaknya, ada trough-nya, tapi dia polanya turun ke bawah, seperti ke bawah ya. Nah, nanti itu yang dimaksudkan dengan downtrend. Nah, ini contoh kalau menggunakan aplikasi ada KPIG. Nah, di sini dia turun ke bawah. Merah ya teman-teman ya. Jadi tandanya dia sedang harganya baru downtrend. Nah, berikutnya ada yang namanya sideways. Sideways ini dia seakan-akan datar-datar biasa-biasa aja, tapi sebenarnya dia tuh ada gerakan gitu kan, ada naik turunnya. Tapi dia kalau teman-teman garis, dia sebenarnya ada di satu jalur yang sedang biasa-biasa aja. Dia punya lembah, dia juga punya 2 lembah lagi. Dia punya puncak juga, tapi dia lajurnya nanti akan stabil aja. Nah, di sini contohnya ya, nanti ada peaknya, ada higher peak. Pokoknya dia intinya dia kalau digaris tuh dia tetap lurus atau datar-datar aja. Itu yang sideways. Ini contohnya juga ya di layar teman-teman. Nah, dia ada garis yang menunjukkan seakan-akan dia kalau digaris itu dia sebenarnya nggak naik, nggak turun, tapi dia cuma stabil aja yang sideways-nya. Nah, studi kasusnya, untuk studi kasusnya ini seperti sideways pada stake pertama. Jadi dia nih salah satu contoh ya, bahwa saham itu memang polanya akan berulang. Nah, berulangnya mungkin dengan posisi harga yang berbeda, tapi dia menggunakan pola yang sama. Contoh, sideways on stake 1. Nah, berikutnya ada sideways on stake 2 dan sideways on stake 3. Dia ada sideways yang berulang sampai 3 kali. Nah,
Di situ dia akhirnya teman-teman bisa lihat ya, dia walaupun naik turun tapi dia kalau digaris dia masih satu yang datar-datar aja. Nah, ini teman-teman sebagai tambahan untuk teman-teman bahwasanya kita dalam berinvestasi biasanya pasti akan menemui siklus psikologi, trennya ya. Jadi pertama kita optimis nih. Excited kan, mulai naik harganya, seneng, terus ada euforia. Wah, seneng banget nih. Harganya baru tinggi-tingginya. Terus turun, lah kok malah turun harganya lagi, mulai ketakutan, kok harganya sama nih, nggak jadi untung mbak bu gitu kan ya. Terus panik, kemudian akhirnya depresi, loh kok malah ternyata harga jauh banget di bawah. Nah tapi justru kalau harga jatuh di bawah, itu adalah timing di mana teman-teman bisa beli lagi karena harganya lebih murah. Nah jadi kalau misalnya teman-teman ini sudah menemukan menentukan target, kalau sudah saatnya dilepas aja. Jadi nggak perlu ditahan-tahan lebih lama karena pasti biasanya polanya pasti akan turun juga. Jadi kalau udah untung, please langsung bisa dijual juga buat bisa narik keuntungan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini cukup itu saja pembahasannya. Untuk lebih detail akan kita tahan dulu. Kita akan bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Demikian, mohon maaf, minta ampun, minta ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.